Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Diadivani Nabila Laguni dari tingkat 1 Akademi Farmasi Bina Farmasi Palu akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, proses mekanik, yang merupakan pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua, organ pencernaan pelengkap, yaitu mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Berikut adalah gambar anatomi sistem pencernaan. Fungsi bagian anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan agar dapat ditelan tanpa menimbulkan efek tersedak, lidah yang berfungsi sebagai alat pengecap dan membantu mendorong makanan pada proses menelan, dan kelenjar ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga dapat mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerak pada kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yang merupakan enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Renin, yang merupakan enzim untuk menggumpalkan protein susu, lalu dicerna oleh pepsin. Asam klorida, yang merupakan asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lipase gastrik, yang merupakan enzim yang merubah lemak menjadi asam lemak. Yang keempat, usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut vili. Fungsi utama vili adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini, dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Ileum atau usus penyerapan, bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Yang
kelima, usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Yang keenam, rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Pada saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang ketujuh, anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita membuang air besar secara spontan saat kita tertidur. Di luar dari 7 alat di atas, sistem pencernaan manusia juga dibantu oleh 3 organ lain yang juga terletak di rongga perut, yaitu hati, pankreas, dan empedu. Hati juga memiliki peran dalam sistem pencernaan. Organ yang satu ini memproduksi suatu zat bernama empedu, yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya. Nutrisi yang terdapat di makanan juga akan disaring oleh hati. Selain itu, hati juga akan menyaring racun dan zat-zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. Yang ketiga, empedu. Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu. Saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, gastritis. Gastritis atau radang lambung disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu, bisa disebabkan oleh bakteri. Penderita gastritis akan merasa lambungnya terbakar. Batu empedu. Batu empedu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu. Hal ini terjadi karena adanya endapan di saluran empedu. Konstipasi atau sembelit. Konstipasi terjadi karena feses bergerak secara lambat melalui kolon. Feses yang ada sangat banyak dan kering sehingga sulit untuk buang air besar. Diare. Diare adalah suatu kondisi sering buang air besar dan feses terlalu lunak. Makanan terlalu cepat melalui usus halus dan kolon sehingga air tidak banyak diabsorpsi. Diare dapat merupakan gejala tipes, kanker, kolera, atau infeksi. Disentri. Disentri disebabkan karena infeksi bakteri atau amuba. Gejala penyakit ini adalah buang air besar bercampur darah. Radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan pada appendix. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan makanan dan terjadi infeksi. Kanker. Kanker usus besar terjadi karena pola makanan yang tidak sehat. Gejala yang timbul adalah adanya darah pada feses. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.